Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Jumpa kembali dalam One Senior KPP PMA 1 yang kali ini membahas tentang Per 11 PJ 2022 tentang perubahan Per 03 PJ 2022 tentang faktur pajak. Kali ini pada sesi yang pertama, episode yang pertama, yakni latar belakang dan tujuan. Terima kasih. Ternyata kayaknya mic-nya juga grogi dengan pengalaman pertama seperti ini. Nah, ini saya sambil baca nggak apa-apa ya. Saya bacanya agak pelan. Nah, jadi kalau kita ingat kehebohan yang dari awal April sampai kira-kira di awal April ya. Jadi sewaktu Per 03 itu dikeluarkan, diterbitkan, maka ada beberapa perubahan mengenai faktur pajak. Dan sebenarnya untuk beberapa perubahan misalnya seperti kode faktur pajak itu tidak terlalu tidak terlalu menimbulkan gejolak mungkin, tapi ada dua yang waktu itu sangat membuat bertanya-tanya, dan bertanya-tanyanya juga telepon ke kantor pajak ya, kita juga bisa memahami, yaitu satu mengenai batas upload faktur pajak ya, Dedia, dan yang kedua mengenai identitas yang harus dicantumkan, yaitu alamat faktur pajak di faktur pajak. Nah, untuk yang pertama, yaitu yang mengenai batas upload, itu di awal-awal juga itu banyak sekali yang datang komplain, marah mungkin ya, karena memang sebelumnya tidak diatur. Jadi wajib pajak bisa kapan saja mengupload faktur pajaknya, tidak ada aturan mengenai itu. Nah, seperti aturan-aturan yang dibuat itu untuk membuat semakin baik proses bisnis di DJP maupun terutama proses bisnis juga di wajib pajak. Nah, sebenarnya kan itu dibuat untuk membuat disiplin ya, istilahnya wajib pajak, sehingga bisa saat membuat faktur pajak sebisa mungkin secepat mungkin menguploadnya. Itu karena faktur pajak itu bukan hanya faktur pajak yang bukan hanya untuk kepentingan dari kawan pajak yang mengeluarkan faktur pajak, yang membuat faktur pajak, tapi juga untuk lawan transaksi yang akan mengkreditkan. Kan semakin cepat sebenarnya diupload, lawan transaksi bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut di bulan yang tersebut gitu loh, lebih cepat, lebih baik. Nah, untuk masalah yang penguploadan tadi, thankfully sesudah kira-kira sebulan 2 bulan, sesudah sebulan banyak tuh kerangkring marah-marah, biasanya curhat. Jadi bukan nanya, mereka tahu apa yang harus dilakukan, kawan pajak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kesel kayaknya. Jadi itu memang banyak curhat yang kita terima saat itu. Nah, itu 1 bulan itu reda. Sekitar 1 bulan, 1,5 bulan udah mulai terima kayaknya ya, Mas Puja sama Dedia yang paling sering semprot. Nah, itu membuktikan, kita melihat bahwa DJP melihat, oh ini bagus, proses bisnisnya ini bagus. Untuk wajib pajak sendiri secara proses bisnis di perusahaan pasti semakin bagus, itu bos-bosnya pasti semakin suka. Ini administrasinya semakin baik, semakin cepat, nggak ada tunda-tunda sampai saat terakhir procrastination atau apapun itu. Nah, tapi untuk yang kedua yang mengenai alamat. Jadi yang mengenai alamat itu memang menimbulkan banyak pertanyaan, berkali-kali juga kita bisa memaklumi pertanyaan itu bahkan sampai 2 minggu terakhir pun masih ada. Itu bisa kita maklumi karena memang itu bukan hanya masalah adjustment yang seperti tadi merubah kebiasaan, tapi juga mungkin terhalang oleh teknologi, maksudnya secara aplikasi. Itu membebankan secara administrasi, itu yang kita pahami. Banyak sekali masukan diberikan oleh kawan pajak masuk mungkin ke kantor pajak, ke KPP PMA 1, baik secara langsung, secara lisan. Banyak juga yang mengajukan protes mungkin secara tulisan, dan banyak juga yang mungkin ke kering pajak, dan itu juga sampai ke kantor pusat. Dan akhirnya dari DJP melihat bahwa oh ternyata ini memang mungkin belum siap. Jadi kalau untuk secara prinsipnya, kenapa sebenarnya waktu itu ada perubahan yang mendasarnya itu atas identitas alamatnya adalah bahwa untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM, KPP besar, khusus dan menengah, Madya, maaf, untuk Madya. Nah, untuk WPWP yang terdaftar di KPP BKM tersebut, jika dalam membuat untuk pembuatan faktur pajak itu yang dicantumkan adalah namanya dan dipusatkan, NPWP-nya tetap menggunakan NPWP pusat, tapi alamatnya adalah alamat tempat BKP atau JKP itu dikirim.
Nah, itu cukup menimbulkan permasalahan di lapangan seperti masukan dari para kawan pajak yang menyebabkan bahwa untuk memasukkannya itu harus manual. Apalagi untuk wajib pajak yang sering menggunakan fasilitas menggunakan faktur pajak gabungan. Kan faktur pajak gabungan itu kan bisa dibuat jika ada faktur pajak banyak faktur pajak yang dibuat atas identitas yang sama. Identitas itu kan melekat ya. Jadi melekat maksudnya NPWP-nya sama berarti alamatnya sama. Sehingga kalau misalnya itu tidak sama jadi tidak bisa. Nah, atas dasar itu jadi dipertimbangkan lagi. Karena sebenarnya kalau untuk prinsipnya kenapa dibuat faktur pajak ini sedemikian rupa itu untuk pengawasan. Jadi secara arus dokumen maupun secara arus barang itu sama, sehingga pengawasannya lebih mudah dan kembali ke tadi, secara proses bisnis itu juga akan lebih baik nanti ke depannya. Nah, tadi mungkin kawan pajak ada dengar yang Pak Suryo juga bilang ya mengenai kalau nanti sistem inti perpajakan atau Cortex akan diadakan, maka yang single tax tadi itu no NPWP tunggal itu nanti akan digunakan kan, yang sekarang seperti sudah digunakan oleh yang pemusatan. Nah, itu tadinya dibuat untuk ke arah sana, untuk mempersiapkan kawan pajak juga. Cuman memang aplikasi kita belum bisa kemarin ke sana gitu loh. Jadi memang yang mungkin dirugikan, yang diberikan beban jauh lebih banyak adalah kawan-kawan pajak terutama yang ada di BKM yang mungkin punya cabang banyak. Nah, atas hal tersebutlah kita DJP memikirkan ya sudah kalau begitu ini mungkin perlu dilihat, bagaimana ya? Perlu kita evaluasi lagi, dipertimbangkan lagi, disempurnakan lagi. Secara prinsip ini tetap prinsipnya nanti tahun 2023 yang dikatakan seperti Pak Suryo tadi, pada saat sistem inti perpajakan itu siap, maka memang semuanya akan menggunakan satu NPWP tadi. Nah, tapi menuju ke sana ya ada seperti kelonggaran untuk penggunaan secara aplikasi. Jadi mungkin ini wajib pajak nanti di tahun 2023 mudah-mudahan sudah siap ya, sudah tahu ya pokoknya nanti kalau aplikasinya udah ada lebih gampang. Dan hopefully karena aplikasinya sendiri sudah siap, maka yang tadinya adjustment yang tadi itu juga tidak akan berat, tidak akan terasa seperti beberapa bulan ini. Untuk itu sebelumnya kita juga mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Dan karena itu kalau ditanya apa latar belakang Per 11 ini diterbitkan, belum ada 1 tahun loh katanya kan, belum ada 6 bulan. Ya itu karena sebenarnya terima kasih untuk masukan dari kawan-kawan pajak, dan ini untuk memberikan kepastian dan juga untuk yang kedua tadi yaitu untuk memberikan kemudahan. Nah, sekalian saya omongin aja ya di sini. Agak belepetan dikit nggak apa-apa ya kawan pajak, saya yakin masih pinter-pinter nih jadi masih bisa nangkep. Jadi ada 2 hal yang menjadi perubahan utama di Per 11 ini, yaitu yang pertama adalah mengenai identitas tadi yang mungkin pasti saya yakin ini ada berapa orang, 348, saya yakin 325 ini pasti pengennya tahu banget ini yang mengenai perubahan di pasal 6. Nah, yang kedua adalah di pasal 37 yaitu itu sebenarnya bersifat lebih penegasan bahwa nanti deh kalau gitu. Nanti karena penegasan dan cuma sepintas juga, karena kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, memang pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu banyak sekali berkisarnya itu di pasal 6 yang berubah. Sedangkan di pasal 37 kayaknya malah tidak ada. Jadi saya sampai mikir, ini kayaknya mereka nggak nyadar ya ini ada berubah begitu. Nah, which is okay. Berarti selama ini kawan pajak juga sudah sesuai dengan ketegasannya. Jadi nggak perlu ditegaskan oleh DJP juga tetap yakin gitu loh. Oh ini artinya ini begitu. Nah itu sih dari untuk pembukaannya ya. Dan saya rasa itu menjawab beberapa pertanyaan kawan pajak yang tadi dari Roman Keramiks yang bertanya baru setahun. Terus ada juga dari Fosrok. Oh ya Fosrok tanyanya perbedaan apa? Dengan Per sebelumnya Kak. Ya kurang lebih tadi. Yang 2 tadi perbedaannya yaitu di pasal 6 terutama di ayat 6 ya, iya, 6 dan satu lagi adalah di pasal 37. Dan nanti ada satu lagi pasal 38 yang mengenai peralihan. Kan dalam setiap aturan biasanya ada yang baru, itu akan ada aturan peralihan yang mengatur. Jadi di antara ini waktu-waktu yang antara penyesuaian ini gimana. Nah, itu nanti itu juga saya yakin satu hal yang akan membuat tenang wajib kawan pajak sekalian. Nah, begitu. Mudah-mudahan sampai saat ini suaranya masih jelas, dan apakah kecepatan, apakah
kalau ada masukan yang bisa dirubah saat ini kita coba, jadi bisa diberikan dicek. Nah, untuk pertanyaan nggak ada ya? Jawab tadi. Udah dijawab. Beberapa Kalau, pertanyaan yang waktu registrasi Iya. Kak, bisa disebutkan? Bang dari Deddy. Mbak Eva Susanti Indah ini ada juga kapan berlakunya Pers 11? Nanti di tanggal 1 ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak begitu September. enak deh jawabnya. Nggak bakal ada ini, 1 September, lusa. Jadi ini juga salah satunya kawan pajak, kita minta maaf juga untuk yang masa lalu. Waktu itu dikeluarkan di tanggal 30 Maret. 30 atau 3, ya akhir bulan Berlakunya Maret, 1 berlaku April 1 gitu ya. April. Nah kalau ini, karena ini juga relaksasi ya, ini berlakunya lusa, masih bisa lah ya belajar sedikit lagi ini ya. Dan pernya udah terbit 14 ya. ya 14 Agustus. 15 hari lah untuk belajar lah ya. Belajarnya sama-sama kawan pajak, jadi makanya kenapa sosialisasinya juga baru sekarang. Oke, kita kembali, sudah cukup ya untuk sesi pembukaannya. Kita nanti sudah ini masuk ke sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada Mas Puja. Oke, terima kasih Kak Sondang. Demikianlah bahasan kelas pajak kita pada kesempatan siang kali ini. Kami, segenap tim KPP PMA 1, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kekurangan tersebut bisa kita perbaiki di kelas pajak atau sosialisasi kita ke depan. Dukung kami, KPP PMA 1 meraih predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2022 dengan tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun. Saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan. Yang pertama, portal DJP di www.pajak.go.id. Kering pajak 1.500-200. DM di IG atau Twitter KPP PMA 1 di mana? Di @pajakpma1. Angka 1 ya. @pajakpma1. WA helpdesk di 0812 1100 9052. Telepon di 021 798 3767 extension 102. Kami juga memiliki program, yaitu kami melakukan live Instagram setiap hari Rabu pukul 2 siang yang membahas update aturan ataupun isu seputar perpajakan yang dikemas dengan ringan, tipis-tipis, tapi nggak kaleng-kaleng. Atau yang biasa kita sebut dengan rebowan. Oke, silakan follow IG dari KPP PMA 1 @pajakpma1 @pajakpma1 pakai angka ya. Agar apa? Agar bisa mengikuti live Instagram di KPP PMA 1 setiap hari Rabu jam 2. Oke. Terima kasih kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, Kak Sondang dan Bang Deddy Yul, kepada Taxmin, para pemirsa, dan atas antusiasmenya seluruh kawan pajak untuk mengikuti acara ini dari mulai pertama kali kita buka room sampai dengan penutupan kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.